Baiklah rekan-rekan, sekarang kita mencoba latihan kembali untuk melakukan reading pada naskah Katastrof karya Samuel Beckett. Dan latihan kali ini kawan-kawan mencoba melakukan bentuk dengan sebuah permainan. Mereka membaca naskah dengan melawan arus putaran. Kita lihat bagaimana cara mereka melakukannya. Kita langsung ke tempat latihan. Memutihkan kepala, tangannya, kepala tangannya, terus dan buktikan. Saya catat, buktikan kedua tangan. Ada yang salah, apanya? Bagaimana kalau membuktikannya? Tak ada salahnya mencoba. Sedikit lagi, lumayan. Lanjutkan, korek api yang menggigit. Diberkati hatinya. Bagaimana menurutmu tentang Sumba? Sumba kecil dari dulu. Dia kumam, kerajinan betul. Membantu saya pada dirinya. Tidak harus. Saya catat. Dua tangan kelihatan. Bagaimana kalau kau sudah melihatnya? Saya lupa, tak berdaya. Proses pemunduran dari manusia seperti cara binatang. Kalau kau mau dua cakaran, hanya kalau buat kepala dunia. Tidak harus. Dicatat. Tangan tak berdaya. Korek api. Bagus. Mari kita lihat sekarang. Terus gerak. Lepaskan gaunnya. Saya rasakan kontrol. Meskipun saya tidak bisa dikontrol sama Olin, setidaknya saya bisa kontrol pergerakannya dia. Mana yang tidak bisa di ruang yang tidak bisa diisi sama Olin, saya mencoba mengisi ruang itu supaya padat terlihat panggung itu, tidak kosong di salah satu sisi. Jadinya saya lebih fokus dengan keadaan di sekitar, terus lebih bisa mengontrol lagi pergerakan kita kemana aja harus bergerak ketika ada ruang yang kosong. Lebih fokus sama bisa mengontrol keadaan. Belajar kontrol gerak dan kontrol ruang. Baiklah, latihan tadi beberapa teman tadi sudah mengungkapkan bahwa metode tadi cukup agak sedikit menguras tenaga dan pikiran. Bagi yang tidak biasa akan merasakan ada kesulitan kontrol bagaimana dia menempatkan diri berada di antara teman-temannya, pertama. Kedua, bagaimana dia mengkontrol, memfokuskan mata kepada teks bacaan di naskah. Kemudian bagaimana dia mengkontrol pada ruang yang lain. Ada kawan-kawan kesadaran ruang itu yang membuat kita dilatih untuk lebih jernih ketika kita membaca naskah. Kemudian bagaimana kita mengontrol emosi, takaran emosi sama vokal kita, dan bagaimana kita menempatkan diri di antara benda-benda atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan latihan tadi saya kira cukup menarik. Kalau pemain yang sudah biasa latihan di teater, dia akan menikmati bahwa kesadaran ruang dan waktu dan bentuk itu sangat betul-betul menjadi unity dalam metode pelatihan dasar di dalam kita melakukan latihan teater. Saya kira ini bentuk yang sederhana tetapi cukup punya manfaat bagi para calon aktor. Tadi ada juga beberapa atau teman yang mungkin baru ikut di dalam teater merasa pusing kepalanya dan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Karena apa? Karena stamina dia betul-betul terkuras. Otaknya seperti diporsir untuk melakukan akselerasi yang tinggi untuk merespon teks, merespon emosi tubuhnya sendiri, pikirannya, kemudian bagaimana dia merespon orang yang ada di kiri dan kanannya.